Hujan turun sejak sore dan belum juga reda ketika ambulans berhenti di halaman belakang rumah sakit Dharma Bakti. Bangunan tua itu berdiri kaku di tengah kota. Cat kremnya mengelupas. Jendela-jendela tinggi tampak gelap seperti mata kosong yang menatap tanpa ekspresi. Di balik dindingnya yang tebal, rumah sakit itu menyimpan banyak cerita. Sebagian tercatat di arsip, sebagian lagi sengaja dilupakan. Malam itu, seorang pasien bernama Arman dipindahkan ke ruang rawat inap lantai 2. Kondisinya stabil, hanya butuh observasi beberapa hari. Perawat yang mendorong ranjangnya berjalan cepat, seolah ingin segera meninggalkan lorong itu. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip pelan, menimbulkan suara dengung halus yang membuat kepala terasa berat. "Kenapa lampunya sering mati nyala begini?" tanya Arman pelan. Perawat itu tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip kewajiban daripada ketulusan. "Bangunan lama, Pak," jawabnya singkat, tanpa menoleh. Lorong itu panjang dan sempit. Dindingnya dicat putih pucat. Namun jika diperhatikan lebih lama, putihnya seperti sudah tercampur warna abu-abu kekuningan, warna usia, warna lembab, warna yang tak bisa dibersihkan lagi. Bau antiseptik bercampur dengan aroma besi tua dan sesuatu yang amis samar, seperti bau daging mentah yang terlalu lama terkena udara. Saat ranjang Arman melewati satu titik tertentu di lorong, tubuhnya merinding. Udara mendadak lebih dingin. Dari balik dinding di sebelah kiri, terdengar suara sangat pelan. Tok, tok, tok. Arman menoleh. "Bu, dengar nggak?" Perawat itu berhenti sejenak. Wajahnya menegang. Ia menatap dinding itu lama sekali, lalu kembali mendorong ranjang. "Mungkin pipa air, Pak. Di sini memang sering bunyi sendiri." Tapi suara itu tidak terdengar seperti pipa. Terlalu teratur, terlalu sadar. Arman akhirnya ditempatkan di kamar 213. Kamar itu bersih, rapi, dan tampak normal. Ada satu jendela besar menghadap halaman belakang rumah sakit yang gelap dan sepi. Di sudut kamar, lemari besi tua berdiri dengan cat yang terkelupas. Dindingnya terasa tebal, terlalu tebal untuk ukuran rumah sakit biasa. Malam semakin larut, suara hujan di luar berubah menjadi rintik pelan. Arman mencoba tidur, namun matanya sulit terpejam. Setiap kali ia hampir tertidur, ada perasaan tidak enak, seperti sedang diawasi dari balik dinding. Lalu, tepat pukul 1.12, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Arman duduk perlahan di ranjang. Suara itu berasal dari dinding di samping tempat tidurnya. Ia menempelkan telinga ke sana. Dindingnya dingin, terlalu dingin. Tok, 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 tok. 4 ketukan. Terhenti. Lalu diulang lagi. Jantung Arman berdegup kencang. Ia menekan bel perawat. Tak lama, seorang perawat laki-laki datang dengan wajah lelah. "Ada apa, Pak?" "Mas," dindingnya bunyi. Kayak ada orang ngetuk dari dalam. Perawat itu terdiam. Pandangannya langsung tertuju ke dinding yang sama. Rahangnya mengeras. Napasnya sedikit berubah. "Bapak yakin?" tanyanya pelan. "Iya, ini masih bunyi." Dan seolah menjawab, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Perawat itu menelan ludah. "Saya pindahkan kamar ya, Pak. Biar lebih nyaman." "Kenapa harus pindah?" tanya Arman bingung. Perawat itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menurunkan ranjang, mendorong Arman keluar kamar dengan gerakan cepat. Pokoknya, kamar ini nggak dipakai lama. Saat mereka keluar, Arman sempat menoleh ke belakang. Di dinding kamar 213, tepat di tempat asal suara ketukan, terlihat retakan halus memanjang, seperti bekas kuku yang digores dari arah dalam. Di lorong, Arman mendengar 2 perawat lain berbisik lirik. Kamar itu bunyi lagi. Iya, kayaknya belum selesai. Dan saat ranjangnya dibawa menjauh, dari balik dinding lorong rumah sakit yang sunyi itu, suara ketukan kembali terdengar, pelan, teratur, dan sabar. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu dibukakan jalan. Ranjang Arman berhenti di kamar 219. Masih di lantai yang sama, hanya beberapa meter dari kamar sebelumnya. Perawat yang mengantarnya terlihat gelisah. Berkali-kali menoleh ke belakang seolah memastikan tak ada yang mengikuti. "Mas, sebenarnya ada apa dengan kamar tadi?" tanya Arman pelan.
Perawat itu terdiam cukup lama sebelum menjawab. Bapak istirahat saja dulu. Kalau masih dengar suara apapun, langsung pencet bel. Nada suaranya terdengar seperti peringatan, bukan saran. Kamar 219 tampak lebih baru. Catnya lebih cerah, lampunya stabil. Namun justru disinilah Arman merasa lebih terasing. Jendela kamar menghadap ke dinding gedung lain yang jaraknya sangat dekat, membuat cahaya luar nyaris tak masuk. Seperti dikurung di dalam kotak. Malam kembali berjalan pelan. Pukul 2:03. Arman belum tidur ketika suara itu kembali terdengar. Tok, tok. Ia menahan napas. Suara itu datang dari dinding berlawanan dari kamar sebelumnya. Tidak mungkin, gumamnya. Ia menempelkan telapak tangan ke dinding. Getarannya terasa jelas. Seperti ada sesuatu yang bergerak di balik tembok. Tok, tok, tok. Lebih cepat, lebih tidak sabar. Bel perawat ditekan, lampu di lorong menyala, dan dua perawat datang bersama seorang dokter jaga. Wajah dokter itu tampak tegang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Pak Arman, kami pindahkan lagi ya, kata dokter itu singkat. Kenapa selalu pindah? Suara Arman mulai meninggi. Sebenarnya ada apa di rumah sakit ini? Dokter itu saling pandang dengan perawat. Akhirnya ia menghela napas berat. Lantai ini dulunya bagian lama rumah sakit. Bagian apa? Kamar mayat. Kata itu menggantung berat di udara. Dokter itu melanjutkan dengan suara pelan. Sebelum renovasi, kamar-kamar rawat inap ini sebenarnya berdiri tepat di atas ruang penyimpanan jenazah lama. Beberapa dinding tidak pernah benar-benar dibongkar. Saat ranjang Arman kembali didorong keluar, suara ketukan mendadak berubah. Bukan lagi dari satu titik, tapi dari sepanjang lorong. Tok, tok. Tok, tok, seperti puluhan jari mengetuk dari balik dinding, dari lantai, dari langit-langit. Lampu-lampu berkedip liar. Arman melihat sekilas, di salah satu dinding lorong, catnya menggelembung, lalu menonjol keluar, membentuk lekukan seperti wajah manusia yang tertekan dari dalam. Seorang perawat menjerit tertahan. Kamar bawah. Mereka naik. Bisiknya gemetar. Arman dipindahkan ke lantai 3, ke kamar paling ujung. Di sana, rumah sakit terasa lebih sepi. Bahkan suara alat medis nyaris tak terdengar. Namun rasa aman itu hanya bertahan sebentar. Pukul 3:17. Suara ketukan terdengar lagi. Bukan dari dinding, tapi dari bawah ranjang. Tok, tok, tok. Arman membeku. Selimutnya bergerak pelan. Seolah ada udara dingin yang keluar dari bawah. Bau amis menyeruak kuat. Menusuk hidung. Bau yang sama dengan lorong lama tadi. Ia memanggil perawat, tapi tak ada jawaban. Bel darurat tak menyala. Perlahan, suara itu berubah. Bukan lagi ketukan, melainkan gesekan kuku. Kreet, kreet, seperti sesuatu sedang mencoba membuka jalan. Di sela suara itu, terdengar bisikan parau. Hampir tak terdengar. Dingin, gelap, kami belum pulang. Dan saat Arman berani menunduk ke sisi ranjang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Dari celah lantai, muncul jari-jari pucat kebiruan, menggenggam kaki ranjang besi. Kukunya panjang dan hitam. Mengetuk pelan, menunggu. Arman menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya menegang saat jari-jari pucat itu mencengkeram besi ranjang. Perlahan naik, satu persatu, seperti sedang menghitung waktu. Udara di kamar mendadak membeku. Napas Arman keluar sebagai uap tipis. Padahal pendingin ruangan mati sejak tadi. Lampu kamar berkedip keras, lalu mati. Dalam gelap, suara itu terdengar jelas. Tok, tok, tok. Bukan lagi dari satu arah, tapi dari segala sisi. Dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Seperti seluruh bangunan rumah sakit sedang diketuk dari dalam. Lampu darurat menyala redup. Arman melihat lantai di bawah ranjangnya retak, pelan-pelan melebar. Dari celah itu muncul wajah. Wajah pucat dengan mata terbuka lebar. Mulutnya menganga tanpa suara. Kulitnya kebiruan. Beberapa bagian seperti membusuk. Sebagian lain masih utuh seolah baru saja mati. Dingin. Kami menunggu. Bisikan itu memenuhi ruangan. Pintu kamar terbuka keras. Seorang perawat dan dokter jaga masuk tergesa-gesa. Tapi begitu mereka melihat lantai, wajah dokter itu langsung pucat pasi. Sudah terlambat, gumamnya. Perawat itu menangis. Mereka sudah naik semua. Dok, dinding kamar mulai berdenyut.
seperti bernapas. Catnya mengelupas, memperlihatkan lapisan lama di baliknya. Ubin abu-abu dingin dengan nomor-nomor hitam pudar. Nomor jenazah. Arman tersadar. Ini bukan kamar rawat inap. Ini kamar mayat yang disamarkan. Dokter itu akhirnya bicara. Suaranya gemetar. Dulu, waktu kebakaran dan renovasi darurat, banyak jenazah tak sempat dipindahkan. Ada yang terkunci, ada yang dilupakan. Kami membangun ulang, tapi tidak pernah benar-benar menguburkan mereka. Ketukan berubah jadi hantaman. Duk, 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 lantai jebol. Tangan-tangan pucat muncul, menarik ranjang Arman ke bawah. Ia menjerit, berpegangan pada sisi ranjang, tapi besinya bengkok seperti kertas basah. Sebelum tubuhnya ditarik sepenuhnya, Arman melihat satu sosok paling depan, wajahnya paling jelas. Matanya menatap Arman lurus, penuh harap. Gantikan kami. Lampu mati total. Pagi harinya, rumah sakit kembali normal. Lorong bersih, dinding utuh, tidak ada bekas kerusakan. Perawat jaga pagi membaca laporan malam dengan tangan gemetar. Pasien, Arman. Kamar, status, tidak ditemukan. Ranjang di kamar itu kosong. Tidak ada darah, tidak ada retakan. Hanya satu hal aneh. Di dinding kamar lantai 3, muncul ketukan kecil dari dalam. Pelan dan teratur. Tok, tok, tok. Dan sejak hari itu, setiap pasien yang dirawat di lantai tersebut tak pernah bertahan lebih dari 1 malam. Bukan karena sakit mereka memburuk, tapi karena sesuatu dari dalam dinding selalu meminta tempat. Pagi itu, rumah sakit Dharma Bakti kembali tampak normal. Aktivitas berjalan seperti biasa. Perawat mondar-mandir, dokter berdiskusi di lorong, dan suara monitor jantung kembali terdengar teratur. Tidak ada yang menyangka bahwa semalam, sesuatu telah diambil oleh bangunan tua itu. Nama Arman tercatat di papan pasien malam. Namun ketika dicari ke seluruh ruangan, namanya tak pernah ditemukan. Kamar 219 kosong. Kamar lantai 3 yang semalam dipakai, kini terkunci rapat, dengan papan kecil bertuliskan, dalam perbaikan. Seorang petugas kebersihan yang membersihkan lorong itu berhenti sejenak. Ia mengernyit, menempelkan telinganya ke dinding. Ada suara samar dari balik tembok. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, seperti ketukan minta tolong. Ia mundur cepat, memilih pergi tanpa berkata apa-apa. Sejak hari itu, rumah sakit memberlakukan aturan tak tertulis. Pasien tidak pernah dirawat terlalu lama di bangunan lama. Dan setiap kali ada yang bertanya kenapa pasien sering dipindah kamar, para perawat hanya menjawab singkat, supaya tidak dengar ketukan dari dinding. Namun pada malam-malam tertentu, ketika rumah sakit sepi dan lampu lorong diredupkan, suara itu masih terdengar. Bukan marah, bukan mengamuk, hanya mengetuk, menunggu. Karena kamar mayat itu memang sudah ditutup, tapi penghuninya belum pernah benar-benar pergi.